Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Bardika Cipta dengan NIM 2019 11 068. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan materi ke-10 yang berjudul analisa dan evaluasi operasi. Yang dimana yang pertama itu adalah laporan operasi. Untuk dapat melakukan analisa, kemudian melakukan evaluasi atas operasi sistem tenaga listrik, perlu ada laporan mengenai operasi sistem tenaga listrik. Laporan operasi sistem sebaiknya meliputi hal berikut. Yang pertama itu ada mengenai instalasi terpasang, yang dimana meliputi daya terpasang unit pembangkit, daya terpasang transformator, panjang dan luas penampang jaringan, serta data peralatan lainnya yang dianggap erat kaitannya dengan instalasi yang dioperasikan, misalnya peralatan telekomunikasi dan komputer. Yang selanjutnya itu ada laporan pemeliharaan dan perbaikan. Laporan ini menggambarkan rencana dan realisasi pekerjaan, pemeliharaan, serta perbaikan bagian-bagian instalasi, khususnya unit-unit pembangkit, sehingga didapat gambaran mengenai kesiapan keseluruhan dalam rangka menghadapi beban sistem. Yang selanjutnya ada laporan pembebanan instalasi, yang dimana dimaksud laporan ini menggambarkan perkiraan beban dan realisasi beban yang terjadi dalam sistem. Perlu dilaporkan pula beban yang tinggi, misalnya di atas 80%, dan beban yang rendah, misalnya di bawah 20%, yang terjadi pada bagian-bagian instalasi. Yang selanjutnya itu ada laporan produksi, di mana dalam operasi sistem tenaga listrik menyediakan tenaga listrik yang seekonomis mungkin dengan memperhatikan mutu dan keandalan merupakan tugas utamanya. Yang selanjutnya ada laporan mengenai hambatan dalam operasi. Laporan ini di mana dimaksud hambatan-hambatan yang dialami dan juga diperkirakan akan dialami perlu dilaporkan. Yang misalnya hambatannya itu adalah gangguan-gangguan dalam instalasi. Yang kedua itu ada kerusakan-kerusakan dalam instalasi. Yang ketiga itu kurang siapnya personil, khususnya dalam mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki kerusakan peralatan baru. Yang selanjutnya adalah laporan mengenai bahan bakar, karena bahan bakar merupakan pokok untuk mengoperasikan sistem tenaga listrik, maka situasi yang menyangkut masalah bahan bakar perlu dilaporkan. Laporan mengenai bahan bakar ini hendaknya meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada persediaan dalam setiap pusat listrik termis. Yang kedua itu adalah jumlah alat dan pemakaian spesifik. Yang selanjutnya adalah laporan mengenai bahan bakar. Yang selanjutnya itu ada statistik operasi. Laporan mengenai operasi sistem tenaga listrik sebagai yang diuraikan dalam butir A sampai dengan F sebaiknya juga dilaporkan dalam bentuk statistik tahunan atau statistik bulanan. Jumlah gangguan misalnya dilaporkan dalam bentuk statistik bulanan karena perubahannya dalam satu bulan cukup besar. Tapi daya terpasang sebaiknya dilaporkan dalam bentuk statistik tahunan karena perubahannya baru cukup terlihat dalam satu periode. Yang selanjutnya adalah laporan harian aliran daya. Laporan aliran daya dimaksud ini menggambarkan aliran daya yang terjadi dalam bagian-bagian sistem beserta tegangannya di rel-rel sistem. Selanjutnya ada rasio-rasio operasional, yang dimana rasio-rasio operasional ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi operasi sistem tenaga listrik, baik yang menyangkut segi operasi maupun yang menyangkut segi manajemen. Rasio-rasio operasional yang sering digunakan untuk keperluan analisa dan evaluasi hasil operasi sistem adalah yang pertama itu ada faktor beban yang didefinisikan sebagai X1. Faktor beban sendiri ini bisa mencakup faktor beban harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Apabila yang dimaksud adalah faktor beban harian, maka
Beban rata-rata tersebut dalam persamaan X1 adalah produksi KWH dalam satu hari dibagi 24 jam. Sedangkan beban puncak adalah beban tertinggi yang terjadi dalam 24 jam. Yang kedua itu ada faktor kesediaan. Faktor kesediaan didefinisikan sama dengan daya tersedia per daya terpasang. Besarnya daya yang tersedia dalam sistem dalam satu hari bisa berbeda, tergantung kesiapan operasi unit-unit pembangkit dalam sistem. Untuk praktisnya dalam pengamatan faktor kesediaan harian dipakai nilai daya tersedia di waktu beban puncak untuk selanjutnya dimasukkan dalam persamaan X2. Yang selanjutnya ada faktor penggunaan. Faktor penggunaan didefinisikan sama dengan beban puncak per daya terpasang. Daya terpasang faktor penggunaan menggambarkan sampai berapa jauh kemampuan yang terpasang dalam instalasi dimanfaatkan dari segi pembebanan. Yang ketiga itu capacity factor atau faktor kapasitas, yang dimana produksi KWH dalam satu tahun per daya terpasang dalam KW kali 8.760 jam. Yang selanjutnya ada specific fuel consumption atau SFC, yang dalam Indonesia itu pemakaian bahan bakar spesifik, yang didefinisikan sebagai jumlah pemakaian bahan bakar per jumlah produksi KWH. Dan selanjutnya yang terakhir adalah analisa dan evaluasi hasil operasi. Jika laporan hasil operasi telah dianalisa kebenarannya dan juga sebab-sebabnya yang menyangkut perubahan-perubahan telah dianalisa seperti di atas, maka kemudian perlu dilakukan evaluasi seperti hasil operasi. Untuk dapat melakukan hasil operasi, harus ada angka yang menggambarkan hasil operasi secara keseluruhan. Karena sasaran utama dari operasi sistem tenaga listrik adalah memproduksi tenaga listrik yang semurah mungkin dengan memperhatikan mutu dan keandalan. Maka evaluasi hasil operasi harus didasarkan atas berapa biaya operasi sistem secara keseluruhan dalam rupiah per KWH dengan memperhatikan angka-angka gangguan serta laporan tegangan dalam sistem. Sekian presentasi yang saya dapat berikan, kurang dengan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.